Kita mulai dialog berani bersih. Saya ingin ke Mas Yanuar dulu, atau Mas Rizky dulu. Mas, ini publik sedang melawan lupa karena kasus ini cukup panjang, 97-98, walaupun ada fase-fasenya. Di medio 2000-an hingga 2004 ada salah satu momentum sejarah dari kasus BLBI ini, terbit SKL dan yang lain-lain. Kemudian di 2008 kembali mencuat, kemudian naik turun lah setelah itu. Tetapi tidak ada yang mengemuka secara dominan atau signifikan. Ceritakan sedikit, Mas, review sedikit sebenarnya kasus ini, apa yang terjadi, ruginya berapa, apa yang sampai titik ini terjadi sesungguhnya. Jadi gini, kalau kita lihat berdasarkan data dana pihak ketiga di perbankan kita atau deposan, bank itu kan pada dasarnya hidupnya dari deposan. Ya. Kalau deposannya lari, maka dia negatif, maka CAR-nya bermasalah. Apalagi kalau kredit di sisi produktifnya tidak bisa dijual, terjadi penurunan aset. Cerita BLBI kan sebetulnya di dua sisi kena. Kena di sisi pertama karena ada ras di perbankan. Nah, kemudian di sisi asetnya ini kan kebanyakan diberikan untuk grupnya sendiri. Ya, moral hazard lah ya. Jadi BLBI itu kan sejarahnya di situ. Maka CAR-nya negatif. Sebetulnya kan Senturi juga sama, CAR negatif. Nah, pada waktu itu karena besar, CAR negatif itu diatasi oleh BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Dananya dari mana? Pemerintah menerbitkan obligasi rekap di APBN. Itu masih ada di kita. Nah, kemudian skema penyelesaian yang dilakukan apa setelah BLBI? Ada dua sebetulnya. Berapa triliun saat itu, Mas? Ada yang bilang kan angkanya ada yang 400, ada yang juga kurang dari itu. Ya, sekitar segituan lah ya. Kalau angka persisnya kan lupa juga ya. Cuman saya berarti publik wajar kalau lupa. Ya. Karena kita juga lupa. Cuman yang orang banyak lupa sebetulnya pada waktu itu ada dua penyelesaian. Ada court settlement, ada out of court settlement. Ya, itu ada BPPN waktu itu. Jadi kalau orang tidak mau menyerahkan asetnya, termasuk aset-aset lainnya, untuk diserahkan dijual oleh BPPN, maka dia dalam kerangka court settlement. Berarti kan penyelesaiannya hukum. Itulah sebetulnya sama dikun. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita BLBI bicara yang besar-besar, yang sekarang orang banyak perkarakan dikaitkan dengan RUU Tax Amnesty, sebetulnya yang dalam kerangka MSAA atau MRA. Jadi yang out of court settlement. Nah, polemiknya sebenarnya terjadi adalah aset yang dijual itu recovery rate-nya antara rata-rata tuh di 26%-an. Jadi misalnya yang paling kecil Bank Danamon 18%, BCA 33% gitu ya. Jadi menjual kembali si bank itu plus menjual aset-aset konglomerat yang pengendali yang dapat BLBI. Nah, mereka dapatlah yang namanya out of court settlement. Nah, sekarang yang harus dilihat, kita mau lihat yang mana ya. Kalau sama dikun sebetulnya court settlement. Itu memang penyelesaiannya adalah lewat hukum, ada keputusan hukum, dia lari ya. Nah, kalau yang out of court settlement ini kan kita bicara tentang postur orang kaya kita ya. Jadi ketika sebelum 97 siapa sih orang kaya kita? Si ini. Sekarang orang kaya kita ya si ini juga. Nah, di sini yang mungkin akan muncul di publik keadilan, ya. Dan ini yang belum banyak tergali. Ini belum tergali. Nah, cuman dunia ini juga dinamis, berubah gitu loh, Mas. Jadi kalau orang bilang bahwa kita tidak punya, tadi kan ada mengquote juga ucapan Gubernur BI ya. Kalau dikatakan kita tidak punya likuiditas di perbankan, enggak. Jadi sebetulnya setelah tahun 2000 sampai sekarang naiknya tajam. Jadi sebetulnya uang ini sebenarnya sudah kembali secara alamiah, tupan tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Bahasa gampangnya jadi duit hot money. Jadi dengan kata lain, mereka taruh uangnya untuk dalam bentuk tabungan di perbankan asing, tapi transaksi di sini. Jadi kita jangan lari ke teks dulu nih. Kita lari dulu terhadap 3 motif uang. Ya, motif uang itu kan kalau berdasarkan teori nih ya, itu 1 kan untuk transaksi, 2 berjaga-jaga, 3 spekulasi. Kalau dia untuk transaksi, disinilah persoalan teks. Ada PPN ketika transaksi, ada PPH kalau ini. Ada yang berjaga-jaga. Jadi kalau saya udah transaksi, saya masih tetap punya uang, saya simpen kan. Ya. Nah, disimpan yang berjaga-jaganya ini nggak di perbankan kita, di luar. Ya. Tapi dia bertransaksi di sini. Inilah yang bisa menjelaskan kenapa dana pihak ketiga kita sampai 3 ribuan triliun sekarang. Jauh naiknya.
Tapi dana ini bukan dana diem. Nah, dari uang 3.000 triliun ini, kenapa ada uang segitu, tapi nilai tukar kita juga bergerak-gerak? Yang ketiga, spekulasi. Jadi, karena dia simpan di luar, dia bertransaksi di sini, dia melambangkan mendapat insentif moneter sebetulnya. Selisih nilai tukar. Ini yang mengakibatkan suku bunga kita susah turun. Nah, jadi kalau sekarang kita mau melihat persoalan ekonomi hari ini, kita berkepentingan membuat uang panas ini jadi uang dingin. Agar bisa dipakai transmisinya untuk pembangunan. Ada caranya? Ya, ini salah satunya bisa pakai tax amnesty. Ya kan, kalau misalnya pakai tax amnesty, berarti kan ini memang berpotensi bahwa uang ini berasal dari yang masa lalu. Nah, jadi disinilah menurut saya pentingnya integritas dan task force yang dibentuk pemerintah. Ya, karena jangan lupa juga loh, mereka juga sudah dapat pernyataan lunas dengan MSA. Nah, jadi kalau sekarang kita mengatakan kepada mereka, loh, ternyata dengan misalnya Panama Paper atau SPV dan segalanya, pemerintah bisa buktikan, wah, ternyata Anda dulu daftar asetnya ada yang Anda nggak laporin ke kita, yang dananya kita temukan sekarang. Dua pilihannya, mau kita tempuh secara hukum. Kalau tempuh secara hukum, ya penuntutan baru. Ya, atau kita tetap pakai MSA lama, tapi court settlement-nya kita perbaiki. Jadi dengan kata lain, berarti dulu ada kekurangan aset kan. Nah, ya ini resolusi kalau out of court settlement bisa banyak, Mas. Kita berhenti dulu. Resolusi court of settlement, tax amnesty. Saya ingin dari Mas Yanwar dulu. Mas Yanwar, publik secara sederhana dengan logika yang sederhana mungkin, walaupun tentu publik ada layer-layernya, tetapi secara umum ada juga yang masih memandang bahwa tax amnesty ini hanya menguntungkan sebagian pihak dan sebagian besar pihak, misalnya publik, tidak diuntungkan karena ini dianggap hanya memberikan karpet merah terhadap dana-dana luar, dan bukan tidak mungkin misalnya ada dana-dana hasil korupsi yang akan masuk lagi dengan fasilitas tertentu yang membuat mereka lebih nyaman. Nah, dalam bahasa yang sederhana bisa disampaikan, Mas Yanwar, sebenarnya apa yang akan terjadi apabila tax amnesty itu berlangsung, dan apa untungnya untuk publik misalnya seperti itu? Jadi gini, kita ini sebenarnya terfokus seolah-olah orang yang berada di tax havens countries itu melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Tax havens countries itu kan salah satu cirinya dia bisa mendirikan SPV kan, Special Purpose Vehicle, yang dia tidak masuk dalam ratifikasi kerjasama internasional, sehingga kalau saya temukan, misalnya saya pemeriksa, saya temukan, oh ini ada SPV ini, di mana? Di Panama. Saya nanya ke Panama, nggak akan dikasih, karena undang-undang mereka tidak meratifikasi itu. Nah, itu yang membuat orang itu bersembunyi di situ. Nah, untuk negara maju seperti Amerika, Jerman, yang pajaknya begitu rigid, yang transaksinya semua itu dicatat dengan rigid, betul, orang pergi ke SPV di negara maju untuk penghindaran pajak atau penggelapan pajak. Tapi kalau kita ngomong di negara kita, tax ratio kita kan 13% dari jumlah kue ekonomi. Jadi sebetulnya tanpa ke SPV pun orang bisa juga kan tipsani di SPT-nya, tipu sana sini di SPT-nya kan. Jadi artinya bahwa kalau cuma tujuannya saya ingin melakukan penghindaran, sebetulnya kan Dirjen Pajak juga tidak punya, nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah jauh-jauh sampai ke sana gitu. Nah, sebetulnya kan kita mengenal era SPV ini ya era BPPN. Ya, jadi artinya kan sebenarnya kalau kita lihat ketika BPPN dibeli misalnya, oh ternyata perusahaannya dari Cayman Island, oh perusahaannya dari sini, perusahaannya dari situ. Nah, memang studi empiris di banyak negara, kalau di negara berkembang, orang negara berkembang masuk ke SPV di offshore atau perusahaan cangkang itu ada dua motif: pejabat publik, ya, atau terkait dengan transaksi keuangan, bukan teks. Ya, nah kalau kita kaitkan dengan Indonesia, kita ngomong data nih, cuman saya nggak bawa ya. Jadi sebetulnya penurunan dana pihak ketiga di kita itu terjadi di 97 sampai 99, turun. Nah, kalau kita bandingkan dengan data pihak ketiga di negara lain, itu bentuknya tuh kayak perahu kebalik dengan Swiss. Jadi kita boleh bilang uang itu waktu itu masuk ke Swiss. Ya. Makanya ada orang bilang Swiss Leaks kan, gitu ya. Nah,
Tapi sebetulnya dana itu sudah balik lagi tahun 2000 masuk. Nah, kalau kita lihat dari 2000 sampai ke 2016 sekarang, sebenarnya kita sudah tidak punya korelasi dengan Swiss. Punya korelasinya dengan Singapura. Jadi betapa Singapura itu garis dana pihak ketiganya segaris dengan kita dan dia di atas. Jadi dengan kata lain, kalau sekarang kita mau membidik uang mereka ada di mana, sebenarnya di Singapura. Oke. Jadi artinya data perbankan di Singapura lah yang akan jadi kunci hari ini. Oke. Tapi data perbankan yang di Swiss yang sekarang bocor-bocor Panama dan sebagainya itu akan jadi bunyi karena 98 ada persoalan BLBI. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang kita mau melihatnya gimana? Sekarang saya dalam posisi saya dulu deh, orang kaya deh. Kan orang ini selalu memandangnya dari sisi orang miskin nih. Cara orang kaya mikir gitu Mas. Kan kalau cara orang kaya mikir kan satu. 2017 suka nggak suka akan terbuka. Dia siapa yang dorong? Amerika Serikat. Coba lihat. Amerika Serikat sebetulnya punya persoalan. Mau naikin bunga, uang itu tidak kembali ke Amerika. Jadi cara naikin bunga nggak efektif. Main kayu sebetulnya. Dia akan mulai tekan Tiongkok dan juga Rusia dari paper-paper ini. Nah kalau saya orang Indonesia yang splatterannya, saya bukan orang Tiongkok, bukan orang Rusia, saya ngeri juga Mas. Itu yang dinamakan di pasar keuangan hostile takeover. Saya akan ditekan oleh orang yang akan mengambil aset saya dengan membuka keburukan saya, bukan negara loh. Ini pertarungan antar orang kaya di global. Dan kita terkena imbas. Nah, sekarang cara berpikirnya orang kaya kita 2017 akan kena. Dia front running. Dia membutuhkan tax amnesty sebagai outlet. Karena gini, sebaik-baiknya perlindungan di negara orang, di Swiss aja bocor kok. HSBC Swiss. Kenapa? Karena negara paling besar, Amerika, ingin menekan. Ini menjadi alat perang moneter dia, main kayu. Dia nggak kuat, Mas. Perlindungan paling kuat kemana? Ya balik ke dalam negeri. Nah, kalau kita ngelihatnya dari kepentingan seperti itu, tax amnesty menurut saya bisa besar dampaknya, asal tahu motifnya. Jadi kalau saya sih simpel aja gitu. Kalau tax amnesty-nya cuma sekedar kasih misalnya tarif 3%, ya udah masuk ke sini. Tapi pemerintah tidak mengatur bagaimana cara masuknya, rugi. Ya, jadi kalau kata saya, kalau misalnya dikasih tax amnesty-nya berapa? 3%, saya akan bilang masuknya harus lewat surat utang negara yang saya terbitkan yang baru, bukan yang di pasar sekunder. Ya, yang saya terbitkan baru, bunganya hanya 2% misalnya. Jadi ada negatif 1. Kalau sekarang Mas, misalnya dikasih tax rate 5 lah. Masuk lewat apa? Lewat Sun kata dia. Masuk lewat Sun, dia belinya bukan Sun baru tapi di pasar sekunder. Bunganya ada yang 10% kan? Saya bayar ke pemerintah 5, tapi saya juga dapat 10 dari APBN. Hukumnya gimana? Itu nggak adil menurut saya. Itu tax amnesty yang menurut saya kita nggak tahu gamenya. Atau tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya mungkin nggak tahu. Jadi itu nggak adil. Tapi kalau pemerintah berpikirnya, wah saya pengen nurunin bunga, oh saya pengen jangan kena ke US dollar. Saya pengaturan, Mas, bukan hanya tax amnesty. Tapi saya atur misalnya masuk ya ke Sun. Kalau Sunnya nggak bisa terlalu gede ya ke obligasi BUMN atau apa. Itu dipakai buat uang pembangunan. Pemerintah kita kan menginginkan suku bunga turun, Mas. Ya. Ini caranya suku bunga turun. Sekarang Mbak Eva, sudah sejauh mana sesungguhnya tax amnesty ini digodok kemudian bisa mendapatkan skema yang paling menguntungkan untuk bangsa ini? Gini, kan sekarang ada draft yang sudah masuk ke DPR yang dibuat oleh Menteri Keuangan ya, Kementerian Keuangan. Nah, tugas dari fraksi-fraksi, karena itu ide dari pemerintah, adalah membuat DIM atau daftar isian masalah yang itu sebetulnya merupakan persandingan. Dan setiap fraksi sekarang lagi finalisasi. Yang saya dengar PKS sudah selesai, PDIP baru diskusi, sudah selesai tapi mau didiskusikan di internal.
Gerindra sudah selesai. Yang saya dengar seperti itu. 29 April harus ketok. Bukan, Enggak. itu masih dimasukin untuk kemudian pansus bisa dimulai kalau ada sandingan-sandingan ini. Kalau hanya single draft kan nggak perlu dibahas itu nanti. Nah ini pada tahap itu sekarang, jadi kita masing-masing fraksi memfinalisasi draft pendamping dari versi pemerintah, dan setelah itu pansus dibuka. Timelinenya kapan, Mbak? Kan akhir masa persidangan 29 April. Kita Belum akan tentu ya? membuat timeline itu ketika sudah duduk dengan pemerintah dan sudah kelihatan berapa isu strategisnya, berapa isu yang nggak perlu dibahas kayak gitu-gitu ya kan. Kita membuat kategorisasi dari DIM itu tadi. Nah kalau kelihatan daftar yang beda banget antar fraksi dan dengan pemerintah itu bisa panjang. Tapi kalau dari pemerintah pinginnya Juni sudah bisa gedok, karena dia batas waktu pemberlakuannya sampai akhir tahun ini. Jadi kalau kita gedoknya telat terus hanya 3 bulan, hilang lagi momentum itu. Jadi memang tricky juga ini ya, urusan ini tricky. Pemerintah seharusnya bisa mengendalikan, dan juga DPR punya komitmen baik atau itikat baik untuk kooperatif dan memastikan momentum ini tidak hilang. Karena tadi hanya kalau pengampunan kan tidak bisa seterusnya, walaupun di beberapa negara diulang. Tapi pemberlakuan yang satu paket itu biasanya dalam term yang pendek. Tapi memang terlihat sudah semakin akseleratif, karena kemarin kan Presiden juga mengumpulkan pimpinan fraksi, maksudnya dari berkomunikasi gitu memang di istana. Semangat ya, karena memang ada kepentingan praktis ya. Tapi bagi saya sebagai regulator ya pengennya ada kepentingan strategis juga, jangan sekedar hanya butuh duit gitu loh. Tapi terus sistem jelek, karena menurut penelitian IMF kan tax amnesty di negara-negara sedang berkembang itu memang menambah duit, tapi jangka pendek. Tapi setelah itu turun, karena tidak ada perbaikan kepatuhan wajib pajak. Nah ini yang kita ingin mencegah ini tidak terjadi. Oleh karena itu salah satunya perbaikan sistem informasi di dalam pajak, supaya tidak ada kontraproduksi dari wajib pajak yang merasa kesal ya, yang baik nggak dapat insentif itu tadi. Kang Asep, saya minta pandangan Kang Asep, apa yang perlu menjadi catatan apabila tax amnesty ini muncul? Ya, setidaknya ketika regulasi sedang berkembang, kalau kita patokannya praktis atau strategis harus berkeadilan dua-duanya kan. Kalau tidak berkeadilan, masyarakat akan protes kan. Jangan-jangan orang ini kan membalikan pencucian uang arenanya. Kalau sampai dengan pencucian uang, masyarakat mengatakan, loh kami pembayar pajak berkeadilan kan, isunya membayar pajak keadilan kan, berkeadilan kok diperlakukan, sedangkan mereka sudah menikmati hasil korupsi, dengan mudahnya menerima pencucian uang, dibungkus dengan teks amnesti dengan mudah. Jangan-jangan besok mengulangi lagi seperti negara-negara berkembang lainnya. Saya pikir bagaimana regulasi nanti Mbak Eva dan kawan-kawan mengatur supaya ini tidak terulang. Artinya momentum ini sekali, tapi ketika regulasinya betul-betul menyelesaikan masalah. Artinya memang kita harus take and give di sini kan, memang kita mau gimana tapi harus selesai. Kalau nggak selesai tadi 2017 akan terjadi, tapi di saat lain pihak juga masyarakat akan menuntut kan, jangan ada perlakuan yang tidak adil gitu. Karena ketika perlakuan tidak adil tidak terakomodasi dalam suatu perundang-undangan, ini akan jadi masalah kelak, karena orang akan menuntut kembali. Makanya saya pikir memang dibutuhkan kearifan daripada DPR, tadi berkeadilan tadi, walaupun strategis tapi harus ada berkeadilan. Praktis juga memang harus berkeadilan, tidak hanya sembarangan memuatan materi-materi nanti norma-norma yang mengatur bagaimana pengampunan pajak. Tapi kalau akhirnya nanti yang menguntungkan pihak-pihak tertentu tadi, apalagi melibatkan pesaing bisnis luar negeri, akhirnya bisa masuk dan menguasai lagi, kan nggak menyelesaikan masalah. Masyarakat mengatakan kami membayar pajak kecil, kejadian begini lagi akan selesai kan, tiap rejim akan terulang, nanti undang-undang akhirnya masyarakat juga cuek. Oke. Mas Yanwar, tadi secara umum saya sudah tanya mengenai tax amnesty-nya. Tetapi kalau sesuai dengan konteks judul kita, publik juga ada yang menduga bahwa tax amnesty ini benar-benar pintu masuk saja, karpet merah gitu untuk masuknya dana-dana asing ke Indonesia. Maksud saya dana-dana ya bisa asing, bisa dana-dana BLB ini kembali masuk ke Indonesia dengan pajak yang rendah, menguntungkan untuk beberapa pihak. Bagaimana kita melihat ini, konteks ini? Saya melihatnya ada dua motif. Ada motif orang kaya sekali, ada motif orang kaya ikut-ikutan. Kalau yang banyak kita bahas tuh yang kaya ikut-ikutan. Jadi artinya bahwa faktor insentif, faktor rate itu menjadi isu dia. Tapi kalau yang kaya sekali menurut saya bukan itu motifnya. Motif dia butuh momentum, ada peristiwa, dia bisa membuat transaksi yang kemudian
melepaskan dia dari satu titik ke titik lain. Dari beban. Dari beban. Jadi pemutihan lah ya. Ya, jadi beban. Pemutihannya bisa dua. Dari sisi kita bisa kita menganggap bahwa mereka memutihkan kejahatannya, entah itu BLBI, entah korupsi. Tapi dari sisi dia juga sebetulnya bukan hanya kontra negara. Dia juga kontra dalam ketidakstabilan moneter global. Di tengah negara maju mencoba menguasai kembali aset di negara berkembang. Kan 2008 nih Amerika kan bangkrut lah Mas ya. Yeah. Dia asetnya kan lepas semua. Yeah. Kalau Anda jadi Amerika, Anda juga ingin berkuasa lagi dong. Anda akan kuasai lagi. Caranya menguasai kan kalau di pasar beli semurah-murahnya. Beli semurah-murahnya ya butuh isu. Jadi kalau dari sisi itu kita ngelihatnya, sebetulnya dia juga mencoba sebelum isu itu menghajar saya di global, saya pergi dulu. Nah, di sini yang menurut saya pemerintahnya harus cermat ngelihatnya. Jadi kalau kita melihat yang kaya sekali ini, menurut saya rate bukan isu dia. Nah sekarang pemerintah mau apa? Apa yang paling menguntungkan? Tadi kan Mbak Eva juga katakan, IMF juga mengatakan. IMF mengatakan tax amnesty hanya berguna sesaat, kemudian tidak berguna lagi. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh pengaturan devisa. Misalnya gini, saya punya momentum balik ke sini, saya dapatlah tax amnesty. Saya beliin katakanlah dengan instrumen keuangan Sun misalnya. Tapi ketika saya masuk, saya nitip Sunnya ini setelah saya beli kan masuk uangnya. Tapi Sunnya saya taruh di custodian bank di Singapura. Tetap jadi asing Mas. Dari sisi lalu lintas dana, dia sudah berhasil menghapus dananya. Tapi dari sisi berjaga-jaga, tetap saja dia lakukan di asing. Di sini artinya apa? OJK harus mengatur. Kita tidak lagi mengenal custodian di luar yurisdiksi perbankan kita. Nomini itu dihilangkan oleh kita. Jadi tax amnesty itu ada keadilannya gini. Di satu sisi kita memberikan insentif, tapi di sisi lain kita juga memberikan disinsentif. Jadi adil. Nah, orang kan takutnya gini, wah kalau kayak gitu orang bisa lari semua dari perbankan kita keluar. Ya kalau yang kaya baru aja, yang ujungnya adalah nyari yang kayak tadi, pasti keluar. Tapi kan ada ditukar Mas sama orang kaya sekali tadi masuk. Jadi yang namanya credit crunch, liquidity crunch tidak terjadi. Nah sekarang tinggal pengaturan moneter. Kita nggak perlu kalau nanti ngomong devisa kontrol kan ribut lagi sama ini. Tapi kita mengatakan boleh itu di pasar keuangan, tapi rupiah ke rupiah. Yang terjadi sekarang itu, mereka itu kan sebetulnya ada di Singapura, jual beli Sun di sini. Karena rekening banknya di Singapura ada selisih nilai tukar, itu yang mengakibatkan nilai tukar kita nggak pernah bagus. Jadi besok kita harus ngatur, boleh, kita nggak ngelarang. Orang mau melakukan liquidity dengan mentransaksikan Sunnya, tapi rupiah ke rupiah, ini yang harus kita benahi. Jadi menyambut yang dikatakan Mbak Eva tadi, itu sebetulnya pembenahan sistem Mas. Ya. Jadi integratif semuanya, bahwa di balik itu kemudian ada isu dari publik, wah kalau gitu menghilangkan jejak dan sebagainya, ya makanya win-winnya yang harus terjadi. Oke. Tapi benar-benar pemerintah berarti akan memegang peran yang sangat luar biasa sentral. Karena ini, begitu salah berstrategi. Kalau dari sisi pemerintah ya yang saya lihat, kita yang mengambil benefit atau negara maju yang mengambil benefit. Ya, itu pilihannya. Sekarang kita berdebat terus, mau court settlement, mau penuntutan aja nggak kita tuntut-tuntut. Ujungnya negara maju yang nuntut. Saya ambil contoh gini ya. Tahun 2002 itu ada 911 kan, yang itu nabrak. Nah FBI ya itu melakukan investigasi besar-besaran terhadap rekening bank yang berbau nama Arab. Apa yang dilakukan Mahathir Muhammad? Mahathir Muhammad membuat di Labuan tax haven. Di Malaysia tuh ada tax haven Labuan namanya. Dia datangin investment manager Timur Tengah ini. Saya memberikan perlindungan kepada Anda. FBI sekalipun tidak akan saya kasih. Itu yang membuat Malaysia punya sukuk dengan bunga rendah. Itu salah satu contoh loh, bahwa sebetulnya negara tetangga kita pernah melakukan dealing dengan yang namanya dana tapi kita. Itu butuh keberanian luar biasa. Iya, mesti tahu game. Oke, mesti tahu game. Oke.